Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Ilma Indrasi Pratiwi, di mata kuliah Pengantar Manajemen Pariwisata ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Sehari ini saya akan membahas mengenai proses dan fungsi manajemen pariwisata dan hospitality. Kelas ini saya mengajar bersama Ibu Dewi Turgarini. Nah, ini topik bahasan hari ini ya. Pertama adalah saya mau bahas mengenai peran manajemen, lalu prinsip-prinsip manajemen, juga jenis usaha pariwisata. Nah, peran manajemen itu sebenarnya intinya dia harus bisa mengelola sebuah lingkungan dari organisasi, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Apa yang dia kelola, pertama adalah sebenarnya dia akan mengelola sebuah proses ya, yang tadinya dari input terus jadi output. Inputnya bisa apa aja sih? Ya, input itu bisa dari sumber daya ya, sumber daya manusia, dari bahan baku, ataupun modal keuangan. Lalu apa yang dihasilkan dari sebuah proses itu adalah barang atau jasa, atau bisa juga image dari perusahaan ya, dan juga pasti ada yang namanya limbah gitu ya, residu dari sebuah proses begitu. Eee, Proses manajemen ini apa aja sih gitu ya. Tadi kita udah tahu bahwa manajemen ini akan mengelola sebuah, lingkungan organisasi gitu ya, yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal begitu. Nah, apa yang dia kelola itu, prosesnya itu akan melewati yang namanya, 4 proses. Yang pertama adalah proses planning, organizing, terus leading dan controlling. Ya, planning itu apa, lalu dia urutannya planning dulu, organizing dulu, leading, terus controlling. Planning ini adalah, proses perencanaan ya, jadi proses awal, apa yang dilakukan pada saat proses perencanaan ini, pertama dia akan membuat, peramalan masa depan gitu ya, atau peramalan tren gitu. Terus di planning ini juga dia sebenarnya akan, mulai mencatat, sumber daya gitu, terus apa yang sebenarnya dibutuhkan sumber dayanya itu untuk mencapai, tujuan dari organisasi. Di tahapan planning ini juga akan dilakukan, pengelolaan, sumber daya tersebut gitu ya, dan apa aja yang sebenarnya dibutuhkan untuk mempersiapkan sebuah proses. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah organizing. Organizing ini adalah bagaimana mulai, mengelola gitu ya, yang tadinya dari rencana terus ke tahap, persiapan gitu. Termasuk misalnya, membagi pekerjaan apa-apa yang siapa yang melakukan apa gitu dalam, perusahaan. Terus buat kebijakan-kebijakan gitu, terus mungkin harus, membutuhkan peralatan atau mesin misalnya begitu. Nah, itu di tahapan yang organizing. Tahapan selanjutnya adalah leading, di mana kalau di leading ini intinya adalah bagaimana, memastikan apa yang direncanakan dan yang dikelola sebelumnya itu, bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya, efektif dan efisien. Di sini juga melibatkan, pengelolaan daripada sumber daya manusia gitu ya di sini. Ada struktur di sini, ada, pembagian tugas gitu ya, ada juga yang peran, fungsi, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah fungsi controlling gitu. Kalau controlling ini, berfungsi untuk kita bisa tahu gitu prosesnya itu sudah tepat atau sudah mencapai, target misalnya seperti itu. Dan di controlling ini juga ada fungsi bahwa kita harus membuat, susunan indikator-indikator kinerja misalnya begitu. Jadi kita tahu, apakah, eee, prosesnya ini sudah baik atau belum. Ini adalah konteks lingkungan ya, lingkungan internal dan eksternal dari sebuah, perusahaan begitu. Lingkungan internal itu tentunya berhubungan dengan si perusahaan itu. Apa aja yang dikelola itu pertama adalah, proses bisnisnya. Lalu misalnya struktur organisasinya seperti apa, tujuan daripada organisasi itu seperti apa, lalu, budaya perusahaan itu gimana nih kita mau bangun gitu. Terus juga berhubungan dengan pembagian kekuatan di dalam, perusahaan, terus, misalnya teknologi apa yang digunakan, sumber daya keuangannya bagaimana, terus
orangnya siapa yang ingin kita libatkan gitu. Dalam sebuah proses manajemen itu kita akan mengelola tadi ya, planning, organizing, leading, and controlling. Manajemen itu kalau dari minggu lalu kita tahu bahwa apa yang dia kelola itu akan berhubungan dengan hal internal dan eksternal. Kalau di internal itu yang berhubungan dari di dalam organisasinya, lalu kalau yang eksternal itu sebenarnya terbagi dua, lingkungan mikro dan makro. Kalau lingkungan mikro itu berhubungan dengan persaingan, sedangkan makro adalah lingkungan-lingkungan lain yang mempengaruhi. Pertama, misalnya kalau dari sisi peran planning gitu ya, di sisi internal dia mungkin harus menetapkan apa tujuan daripada bisnisnya. Lalu di sisi mikro misalnya kita melihat pesaing seperti apa, mungkin kita harus membuat keputusan terhadap harga misalnya. Nah, kalau di sisi makro secara planning, fungsi planning itu kita misalnya membuat sebuah kerjasama untuk masuk ke industri baru atau ke pasar baru misalnya begitu. Jadi itu dari sisi makro. Kalau dari sisi organizing nih, secara internal dia harus seperti apa? Mungkin dia harus membuat struktur perusahaan, memperbaiki misalnya gitu ya, merubah peran misalnya begitu. Lalu kalau dari sisi mikro, mungkin dia gimana caranya menghemat supplier misalnya gitu ya, mengurangi supplier daripada barang misalnya gitu, atau bernegosiasi dengan supplier. Di sisi makro itu mungkin secara organizing bisa melobi pemerintah misalnya gitu ya, untuk berhubungan dengan waktu beroperasi perusahaan misalnya. Kalau leading secara internal misalnya dia menyusun tugas-tugas dan peran ataupun merubah jadwal pekerjaan misalnya gitu, itu di fungsi leading. Lalu kalau di mikro misalnya membuat karyawan misalnya melakukan istilahnya kompetitor apa ya, mengamati kompetitor misalnya gitu. Itu leading itu berperan dari situ. Terus kalau di sisi makro misalnya bisa mengirim perusahaan mengirim staff untuk belajar ke luar negeri, ke negara misalnya calon kita akan membuka usaha misalnya gitu ya, jadi mengirim karyawan untuk melakukan survei. Jadi sisi controlling itu bisa berhubungan dengan bagaimana misalnya membuat itu ya kinerja perusahaan itu bisa terukur. Lalu kalau di sisi mikro misalnya menerapkan sistem informasi yang bisa melihat persaingan misalnya gitu ya, melihat apa yang dilakukan kompetitor. Kita juga bisa bekerja sama nih untuk perusahaan-perusahaan yang bisa menyediakan informasi tersebut. Kalau di sisi makro misalnya sisi controlling itu ya melakukan lobbying misalnya gitu ya, berhubungan dengan perjanjian dagang misalnya gitu, atau berhubungan dengan undang-undang misalnya gitu. Jadi 4 fungsi ini memang akan bisa diterapkan untuk berbagai hal di masing-masing lingkungan yang emang dikelola oleh manajemen. Konteks internal gitu ya, apa yang dilakukan pada saat di dalam organisasi. Salah satunya kan tadi proses bisnis. Di proses bisnisnya apa yang dikelola? Misalnya adalah kualitasnya, terus mungkin sifat diterima atau tidak si produk itu gitu ya. Jadi berhubungan dengan proses bisnis. Kalau misalnya dikelola di sisi struktur gitu ya, di dalam organisasi itu biasanya peran, terus bagaimana membagi tim, bagaimana mengelola dan melakukan controlling misalnya antar pekerjaan tim. Kalau konteks internal lain misalnya berhubungan dengan tujuan daripada perusahaan misalnya gitu ya, harus menerima jelas nih tujuannya, terus pengukuran kinerjanya seperti apa gitu. Di sisi budaya perusahaan misalnya, gimana caranya membuat perusahaan itu lebih kuat, terus lebih terintegrasi, karyawan lebih termotivasi gitu. Sisi power gitu ya, berhubungan dengan gaya kepemimpinan, berhubungan dengan struktur perusahaannya seperti apa gitu ya, jadi akan berubah, akan berbeda-beda. Lalu berhubungan dengan teknologi apa misalnya digunakan, terus tepat guna atau tidak gitu ya.
terus di mana itu mau diaplikasikan, itu juga mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen. Lalu keuangan gitu ya, misalnya yang dikelola adalah berhubungan dengan ketersediaan sumber daya keuangan, terus juga mungkin juga berhubungan dengan eh, tingkat suku bunga gitu ya, yang akan kita ambil kalau misalnya kita mau melakukan pinjaman. Lalu kalau berhubungan dengan konteks internal lagi adalah berhubungan dengan orang gitu ya, di dalam perusahaan adalah mungkin kemampuannya, terus hubungan antar pekerja itu seperti apa. Ini ada beberapa model-model manajemen ya. Jadi sebenarnya model-model manajemen ini adalah bagaimana proses pembuatan keputusan yang berbeda-beda antar model-model. Misalnya ada typical manajemen itu yang sebenarnya dia memilih rational goal. Artinya ya dia akan memilih keputusan-keputusan itu yang bisa dipertimbangkan secara rasio gitu ya, secara rasional, untung rugi seperti itu. Tapi ada juga model-model manajemen yang dia lebih mengedepankan secara proses. Jadi internal proses model itu jadi dia lebih beranggapan bahwa proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi internal proses model dia akan membuat indikator-indikator pada setiap prosesnya gitu. Terus model-model manajemen lain itu yang berhubungan dengan human relations model. Kalau human relations model itu dia akan mengutamakan bagaimana antara karyawan juga berhubungan juga melihat bahwa konsumen gitu ya. Jadi hubungan antar manusia yang terlibat dalam perusahaan itu menjadi sangat penting dalam jenis model manajemen yang seperti ini. Jadi gimana organisasi culture organization ini terbangun gitu ya, akan mempengaruhi karyawannya, terus hubungan antara leader dan subordinates gitu ya. Jadi antara bosnya sama anak buah tuh sebenarnya bagaimana yang dikembangkan gitu ya. Jadi sangat-sangat mengutamakan hubungan itu. Terus juga kalau berhubungan sama konsumen seperti apa, konsumen itu berhubungan dengan perusahaan kita misalnya gitu. Jadi itu tipikal manajemen yang human relations. Nah, ada yang satu lagi adalah berkaitan dengan open system model. Jadi dia punya pendekatan yang adaptif sekali dengan kondisi-kondisi yang ada gitu ya. Itu open system model seperti itu. Tujuannya apa? Intinya tetap sama supaya dia bisa mencapai apa yang ditargetkan oleh perusahaan juga gitu ya. Jadi ini macam-macam model manajemen. Nah, sekarang kita akan masuk ke prinsip-prinsip manajemen yang sebenarnya biasanya dipakai untuk supaya bisa mencapai tujuan perusahaan. Pertama adalah pembagian kerja gitu ya. Jadi dalam manajemen itu penting untuk melakukan pembagian kerja. Prinsipnya ini berpikiran bahwa setiap orang itu kalau kerjaan itu dibagi-bagi sesuai dengan spesialisasinya, maka semakin juga orang akan efisien dalam bekerjanya gitu ya. Nah, ini salah satu prinsipnya gitu ya, division of work, pembagian kerja. Otoritas dan tanggung jawab gitu ya. Kalau di sini prinsipnya adalah pada saat kita membagi pekerjaan gitu ya, akan memberikan kewenangan gitu dan juga tanggung jawab terhadap orang gitu. Jadi dalam manajemen ini yang dikelola juga. Disiplin gitu, kalau misalnya prinsip disiplin ini intinya ya supaya target tercapai maka kita harus punya tahapan proses yang memang harus dilalui dan harus diikuti. Ya, kesatuan komando. Jadi ini juga termasuk peran daripada leader gitu. Dengan adanya kesatuan komando, maka dia juga akan menghindari adanya konflik-konflik. Kesatuan arah gitu ya. Jadi satu arah semuanya. Bedanya sama komando, kalau komando itu kan lebih kepada lead ya. Kalau misalnya direction ini lebih kepada visi gitu ya. Lebih kepada arah bagaimana perusahaan ini maunya seperti apa. Hubungan antara subordinates, jadi per orang-orang ya. Jadi bagaimana sebenarnya masing-masing tenaga kerja itu atau kelompok itu sebenarnya harus saling berinteraksi dan tidak boleh lepas gitu ya ikatannya. Remunerasi
of personnel ini berhubungan dengan kalau misalnya orang ini punya kinerja yang baik, maka dia punya hak untuk mendapatkan penghargaan gitu ya. Jadi ini lebih prinsipnya ke arah sana dan itu harus adil. Centralization itu berhubungan juga dengan bagaimana sebuah keputusan itu bisa diambil gitu ya. Nah, apakah dia terpusat atau misalnya memang setiap subordinate atau business unit atau kelompok di bawah itu boleh membuat keputusan. Ini juga berpengaruh ya, beda-beda. Scalar chain ini berhubungan dengan bagaimana sebenarnya tugas itu memang semua diemban oleh setiap pihak di dalam perusahaan, baik itu yang dari bawah sampai ke topnya gitu. Jadi karena pekerjaan itu akan bersifat linear gitu ya, saling berhubungan. Walaupun beda-beda dia punya level kewenangan, tapi sebenarnya semua pekerjaan itu berfungsi untuk satu tujuan. Order atau perintah ya. Jadi bagaimana sebenarnya sebuah manajemen itu juga harus mengeluarkan itu ya, perintah-perintah supaya mencapai tujuannya. Equity ini berhubungan dengan bagaimana kepemilikan gitu ya, rasa kepemilikan itu dimiliki oleh manajer ataupun bawahannya gitu. Jadi semua itu sebuah perusahaan itu harus memiliki rasa stability of turner of personnel adalah bagaimana sebuah perusahaan itu atau manajer itu harus bisa membuat orang ini merasa betah gitu ya di dalam perusahaan tersebut. Inisiatif itu berhubungan dengan prinsip bahwa semua orang itu harus punya inisiatif, harus punya rasa ide-ide baru gitu ya terhadap kondisi di dalam perusahaan, dan itu yang memang harus dikembangkan oleh seorang manajer. Ini yang terakhir adalah esprit de corps, gimana supaya semua orang yang ada di dalam organisasi itu bisa bekerja sama bersama dan tercipta hubungan yang harmonis gitu. Berkaitan dengan komponen-komponen yang terbagi antara technical system dan social system yang sebenarnya akan bisa berpengaruh di dalam organisasi gitu. Pertama yang disebut dengan technical system itu apa aja sih? Biasanya adalah material gitu ya. Terus tahapan-tahapan dalam operasional, terus mungkin lokasi fisik dari barang misalnya gitu. Terus yang dikelola juga berhubungan dengan gedung-gedung dan fasilitas-fasilitas gitu ya, sarana prasarana. Terus berhubungan juga dengan perawatan misalnya gitu yang artinya technical system. Ada juga yang berhubungan dengan social system dalam manajemen itu yang harus dikelola. Misalnya adalah kapabilitas daripada tenaga kerja, terus kebutuhan-kebutuhan mereka. Apakah itu kebutuhan sosial, kebutuhan psikologikal, dan hubungan antar pekerja. Terus mungkin kesempatan untuk belajar, komunikasi, dan bagaimana desain pekerjaan itu diselesaikan. Nah, ini hal-hal yang dikelola gitu. Jadi tidak hanya yang sifatnya teknis, tapi sebenarnya juga yang sifatnya sosial. Ini dua-duanya harus dikelola supaya menciptakan itu interrelationships gitu. Jadi kalau misalnya sosialnya dikembangkan, teknikalnya juga dikelola gitu, itu dua-duanya akan menghasilkan hal yang baik gitu ya buat perusahaan. Sekarang kita akan masuk ke dalam lingkup manajemen gitu ya. Lingkungannya tadi mungkin sebenarnya sudah sedikit dibahas bahwa ada yang namanya lingkungan umum atau makro gitu ya. Ada yang namanya masuk ke lingkungan persaingan atau mikro dan lingkungan internal gitu ya. Jadi yang dikelola pertama misalnya kalau lingkungan internal itu yaitu orang-orang, proses bisnisnya seperti apa, struktur organisasinya seperti apa, tujuan perusahaan itu apa, budaya perusahaan seperti apa, bagaimana pembagian powernya misalnya, terus teknologi yang digunakan mau seperti apa, dan berkaitan juga dengan keuangan perusahaan. Di lingkungan mikro itu kita juga melakukan pemetaan gitu ya. Di lingkungan mikro itu misalnya adalah siapa supplier kita, siapa pesaing kita, siapa yang customer kita, terus siapa potential entrance kita adalah yang akan mungkin bisa menjadi pesaing kita gitu ya. Terus siapa yang sebenarnya produknya bisa mensubstitusi produk kita. Itu yang dianalisa di lingkungan persaingan atau di lingkungan mikro. Nah, kalau di lingkungan makro itu kita juga harus
menganalisa yang namanya PESTAL gitu ya, political, environmental, socio-cultural, ekonomi, teknologi, dan legal gitu. Jadi itu PESTAL. Ini berhubungan dengan budaya dan kinerja perusahaan. Itu sebenarnya dalam perusahaan itu, kalau misalnya kita mengembangkan budaya perusahaan, maka akan juga bisa meningkatkan kinerja. Kurang lebih sebenarnya seperti itu. Apa sih yang sebenarnya di dalam budaya yang perlu dikelola itu? Misalnya ada power, pembagian kekuasaan gitu ya. Role itu pembagian peran. Task adalah berhubungan dengan tugas-tugas. Juga hal-hal itu juga sebenarnya akan dipengaruhi oleh budaya masing-masing perorangan gitu. Jadi person culture-nya. Nah, itu yang perlu dikelola untuk bagaimana menghubungkan antara budaya dan kinerja gitu ya. Ini lingkungan persaingan, atau tadi sebenarnya ini masuk ke dalam lingkungan mikro gitu ya. Kita bisa pakai teorinya Michael Porter's Five Forces gitu, bahwa ada 5 yang dikelola di sini. Pertama adalah kita tahu harus menganalisa persaingan antar perusahaan misalnya. Terus kekuatan tawar supplier, kekuatan tawar pembeli, potensi pendatang baru masuk ke industri, lalu satu lagi adalah ancaman barang substitusi. Ini pengaruh lingkungan makro, itu PESTAL itu ya, political, economic, socio-cultural, teknologi, environment, and legal. Ini stakeholder, ada yang orang ingin tanya stakeholder tuh siapa aja. Biasanya dibagi-bagi ya. Ada yang namanya shareholder. Shareholder ini adalah pemegang saham. Stakeholder yang lain adalah customer kita pasti ya. Terus pegawai kita, employees. Terus supplier kita. Terus pemerintah itu stakeholder kita. Terus lenders gitu ya. Lenders ini orang yang meminjamkan. Jadi mungkin dari bank atau apa ya. Jadi itu lenders. Ini adalah stakeholder dari perusahaan. Nah, ini saya akan masuk ke dalam pembahasan mengenai jenis usaha pariwisata. Pertama sebenarnya usaha pariwisata itu ada yang bisa bentuknya perusahaan perseorangan ya. Banyak yang contohnya nih sebenarnya kalau perusahaan perorangan ini banyak. Intinya di dalam perusahaan perseorangan pemiliknya itu akan bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan termasuk risiko usahanya. Terus ada juga firma. Firma ini biasanya kerjasama antar 2 orang atau lebih gitu ya. Terus masing-masing juga punya peran yang hampir sama. Gitu ya. Biasanya tuh banyak yang disebut kayak gini tuh firma. Firma tuh biasanya usaha hukum, tapi nggak juga, banyak juga perusahaan-perusahaan yang firma ini juga usaha percetakan gitu ya. Banyak juga yang bekerja sama dengan jenis usahanya seperti ini. Lalu perusahaan lain adalah CV gitu. Ini kerjasama beberapa orang mendirikan usaha, terus masuk juga terhadap pemodalan itu berhubungan dengan kekayaan pribadinya sebagai penyertaan modal gitu. Tapi di CV juga ada orang yang berhubungan, selain orang yang anggota pasif, ada yang aktif juga, adalah yang dia mengelola perusahaan tersebut. PT. Nah, kalau PT ini pemodalan itu tidak berasal dari pendiri ya, jadi dia mengumpulkan modal dari banyak orang gitu, terus membangun perusahaan ini. Lalu koperasi itu juga berhubungan dengan menggalang dana, tapi sebenarnya yang menggalang dananya itu adalah anggota-anggotanya gitu ya, jadi menampung kekayaan bersama untuk dikelola kepentingan bersama gitu. Yayasan ini badan hukum juga, kekayaan dipisahkan. Nah, tujuannya tapi sebenarnya bukan untuk mencari keuntungan gitu ya, tapi biasanya tujuan-tujuan sosial gitu. Nah, yayasan juga sama, diaudit juga gitu ya, dan berhak untuk bisa mendapatkan pendapatan-pendapatan gitu ya, untuk intinya disalurkan untuk tujuan-tujuan sosial. Ini ada juga tipikal perusahaan keluarga gitu ya. Kalau perusahaan keluarga itu dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh anggota atau sebagian daripada anggota keluarga gitu. Tapi bukan berarti dalam perusahaan keluarga juga tidak ada orang luar gitu ya, tapi keputusan itu biasanya ada di tangan anggota keluarga tersebut. Ini franchise gitu ya. Kalau franchise ini sebenarnya
bentuk usahanya bisa ya tadi, bisa CV, bisa PT gitu ya, tapi dengan adanya kerja sama franchise itu sebenarnya, digunakan itu lebih dari, hak kekayaan intelektual ya, misalnya penggunaan mereknya, penggunaan proses bisnisnya gitu ya. Jadi sebenarnya lebih kepada sharing terhadap pemanfaatan hak kekayaan intelektual dalam perusahaan. Dan untuk mendirikan franchise itu biasanya juga seorang franchisee itu bisa aja dia membeli license ya, intinya itu membeli hak, untuk dia melakukan sebuah kegiatan atas nama sebuah, brand misalnya kayak gitu. Nah, ini saya akan ada tugas gitu ya. Pertama tugas kalian adalah membaca kasus, saya kasih nanti di dalam Google Classroom, dan sebenarnya tugas utamanya bukan hanya membaca itu, tapi sebenarnya melakukan observasi dan analisa untuk usaha makanan dan minuman di sekitarmu. Nanti pertanyaannya akan saya posting di Google Classroom. Ini referensi yang saya gunakan. Boleh kalau mau baca lebih lanjut bisa diakses buku-buku ini juga ya. Oke, sekian untuk penjelasan paparan pertemuan 3 hari ini. Terima kasih. Kalau memang ada pertanyaan, saya nanti akan posting juga di Google Classroom. Kalian juga bisa melalui email ataupun chat ke saya. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih.